Pemirsa, berikut ini kami tampilkan tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres. Kita simak bersama. Ini merupakan simulasi 3 pasangan bagi Cawapres. Posisinya cukup signifikan. Gibran Rakabuming Raka terus merangkak naik dengan perolehan terakhir 47,6% di saya. Selanjutnya, Muhaimin Iskandar relatif turun dari 27,8 menuju ke 20,01% dan Mahfud MD. Maksud kami Muhaimin meraih 23,2% dan Mahfud MD meraih 20,1%. Dari November hingga periode Januari 2024 yang relatif melejit adalah Gibran, Muhaimin sempat naik dan juga Mahfud yang pada bulan Januari 2024 ini merosot. Ya. Kalau kita lihat dua cawapres pemirsa mengalami kenaikan secara ada yang signifikan dan ada juga secara bertahap mengalami kenaikan dan ada juga calon lainnya yang mengalami penurunan elektabilitas jika disimulasikan 3 pasangan. Ini belum termasuk calon presidennya, hanya calon wakil presiden pemirsa. Sampai dengan Januari 2024. Pemirsa, debat putaran kedua antara ketiga cawapres sebentar lagi digelar tanggal 21. Yang membuat kita penasaran adalah seberapa besar tingkat keterpilihan Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka maupun Mahfud MD setelah debat pertama Cawapres sudah digelar. Hasil survei terbaru Poltreking Indonesia menunjukkan Gibran memiliki tingkat keterpilihan tertinggi baik dalam simulasi 3 nama maupun 2 nama Cawapres. Ya, mengapa elektabilitas Gibran bisa di atas 2 Cawapres lainnya? Lalu seberapa banyak pemilih yang mencoblos karena melihat Cawapres dibandingkan dengan Capresnya pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Kemudian juga hadir pula Ketua DPP PDI Perjuangan yaitu ada Pak Nusirwan Sujono dan juga juru bicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosiade. Dan juga ada asisten pelatih timnas Amin, Bang Zazilul Fawait. Selamat sore Bapak-bapak semua. Selamat sore. Ya, pertama saya mau ke Bang Hanta. Pertama saya mau ke Bang Hanta terlebih dahulu. Bang Hanta, apa kemudian kesimpulan hasil survei elektabilitas Cawapres ini dengan melihat bahwa Gibran ternyata hasil surveinya paling tinggi, baik itu simulasi 3 nama ataupun juga 2 nama? Ya, Tisa, pertama survei ini poinnya adalah ketika kita membuat simulasi Cawapres itu merupakan akumulasi atau gabungan dari antara Capres dan Cawapres. Jadi kalau pertanyaannya tunggal Capres saja atau Cawapres saja atau berpasangan, angkanya relatif agak mirip, berada di rentang margin of error, jadi 1-2%. Jadi sudah akumulasi, jadi mengikut dia, ada yang cawapresnya terkatrol oleh capresnya, atau sebaliknya, ada cawapresnya yang didongkrak oleh cawapresnya. Jadi angkanya lebih kurang di situ, plus minus 1-2%. Itu poin pertama, karena sudah satu paket dalam persepsi publik. Yang kedua, memang ada 3 variabel ya yang menjadi faktor atau aspek yang mempengaruhi semacam fluktuasi atau dinamika elektoral antara Capres-Cawapres. Nah, sehingga saya kira ada beberapa faktor yang kalau kita lihat dari trennya, 3 faktor itu, satu faktor Jokowi effect, dan itu terjadi ketika pendaftaran. Yang kedua adalah debat, dan 3 sosialisasi. Nah, kalau dilihat trennya yang agak fluktuatif itu agak cukup tinggi sampai 2 digit itu adalah ketika ada Jokowi effect. Efek Jokowi ketika Prabowo akhirnya mengambil Gibran sebagai cawapres. Itu faktor paling tinggi. Kenaikan Prabowo cukup tinggi. Ada migrasi pemilih Mas Ganjar ke Pak Prabowo karena faktor Jokowi tadi dan persepsi publik berada di Prabowo Gibran karena Pak Prabowo sudah mengambil cawapresnya Jokowi Junior yaitu Mas Gibran. Itu faktornya. Sementara faktor debat sosialisasi ada tetapi tidak sesignifikan faktor itu kalau kita lihat dari kita bentangkan trennya. Itu faktor yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa ada semacam ini bukan sepenuhnya elektabilitas Mas Gibran, tapi itu akumulasi paket dengan Pak Prabowo, faktor Jokowi dan sebagainya. Begitu juga dengan pasangan Mas Ganjar, begitu juga Mas Anies. Sehingga kenapa itu menguat? Karena salah satu faktor yang ketiga, faktor incumbency atau kesan bahwa Prabowo Gibran yang memiliki hak eksklusif keberlanjutan semakin kuat dalam persepsi publik. Mereka seolah-olah bagian dari kekuatan Jokowi, cukup besar
kolam pendukung Jokowi itu bermigrasi cukup kuat ke sini. Karena apa? Karena 3 faktor yang dimiliki mereka dapatkan dari faktor Jokowi tadi. Satu, tingkat kepuasan atau approval rating kepada Pak Jokowi itu relatif tinggi, kisaran 70-80%. Nah, potensi ini ada migrasi, terutama menggeser basis-basis pemilih Pak Mas Ganjar ya, di beberapa basis Pak Jokowi di Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu satu. Yang kedua, Pak Jokowi juga memiliki mesin politik elektoral, barisan relawannya, kemudian partai, termasuk partai-partai mendukung belakang Prabowo Gibran itu kan dikonsolidasi tanda petik oleh kekuatan jejaring Jokowi. Dan ketiga adalah jejaring kekuasaan, itu tidak bisa dihindari. Nah, 3 faktor ini yang membuat menurut saya ada dinamika. Satu sisi kalau kita lihat Gibran memberikan dampak signifikan pada kenaikan Prabowo, dia menjadi semacam pengkatrol, mendongkrak ke capresnya. Kemudian ada cawapres lain yang saya kira kalau tidak mendongkrak kan bisa non faktor, dia tidak menaikkan, tidak menurunkan, atau faktor penggerus si cawapres. Nah, kalau kita lihat dari Pak Mahfud maupun Pak Mohaimin juga memberikan dampak kepada si capresnya, tapi tidak sesignifikan Gibran yang Jokowi Junior dalam istilah saya tadi. Misalnya Pak Mohaimin itu beri dampak, Mas Anies dulu tidak sekuat sebelumnya di Jawa Timur, sekarang cukup signifikan kekuatan Anies di Jawa Timur, misalnya ada pertumbuhan. Nah, faktor-faktor inilah yang saya kira temuannya. Tapi satu lagi, Andrew, temuan kita Pilpres belum bisa disimpulkan satu putaran. Potensi berdasarkan dasar survei poll tracking masih berpotensi 2 putaran karena belum ada satu kandidat pun yang bisa melampaui sampai 50%. Jadi Pilpres masih relatif terbuka 2 putaran ketimbang 1 putaran meskipun punya potensi kedua-duanya. Baik Mas Hanta, kita langsung ke Pak Nusirwan. Survei hari ini membuktikan Gibran begitu melejit meraih perolehan tertinggi berdasarkan Mas Hanta Yuda tadi paparkan. Ada faktor bukan tunggal Gibran, tapi ada migrasi pemilih Jokowi yang juga ikut ke Gibran. Pak Nusirwan, Anda merasa khawatir dengan hasil ini? Tidak, biasa-biasa saja. Dan sore hari ini saya nikmat juga karena berada di TV One. Yang kedua saya juga berada bersama-sama dengan poll tracking Mas Hanta Yuda. Dan juga ada rekan saya Mas Andri Rosadi. Jadi ruangan dan satu lagi Bung Jasilul tentunya. Tapi 2 yang terakhir saya sampaikan berikut TV One tentu saya sudah bisa memetakan suasana apa yang akan terjadi pada pembahasan kali ini. Jadi salah satunya tadi saya sudah kenapa Bung Hanta tidak mengatakan bisa 50%? Oh ternyata masih belum. Sekalian saja tentunya bahwa perhitungan itu tidak apa-apa juga. Tentu kami memiliki data survei sendiri, memiliki acuan sendiri kan boleh. Dan itu adalah kewajiban kami untuk menghitung sebenarnya seperti apa. Yang tadi sejak awal acara ini dimulai tadi sudah narasinya sudah tampak, frame-nya akan mengarah kepada kondisi seperti apa, artinya soal berkaitan dengan tampilan Mas Gibran itu bagus. Jadi kalau misalnya debat, tentu semua akan melihat bahwa penyesuaian antara angka yang muncul dari manapun dan itu akan terlihat dari penampilan apa yang akan disampaikan di dalam debat. Kira-kira sesuai atau tidak. Dan tentu masing-masing memiliki penilaian sendiri-sendiri. Saya mungkin kalau di TV atau media mainstream yang lain mungkin suasananya atau tampilannya tidak seperti yang saat ini begitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan siap menghadapi pada situasi apapun. Dan kami akan siap dengan kesiapan, maksudnya kesiapan dari kalau bahasan hari ini adalah berkaitan dengan calon wakil presiden. Semua rakyat itu sangat paham dari 3 calon wakil presiden itu track recordnya seperti apa, pengalaman seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, tentu semua akan menilai. Soal kaitannya dengan kejutan itu masing-masing bisa tinjauannya sendiri-sendiri. Kami berkaitan dengan debat yang akan datang, tentu penguasaan materi beliau-beliau sentuh dalam hal ini tentu Pak Nusirwan, perlu kami garis bawahi bahwa TV One adalah kami netral. Apapun informasinya selalu kami hadirkan 1, 2, dan 3 berimbang begitu Pak Nusirwan. Tadi Pak Nusirwan mengatakan bahwa
Anda sendiri juga memiliki, katakanlah memiliki hasil survei internal. Nah, kalau misalkan melihat survei internalnya, apakah berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh Poltreking ataupun lembaga survei lainnya yang juga ada dimiliki oleh mungkin media lain? Karena TV One tidak punya lembaga survei loh, Pak. Ya, jadi makanya saya mengatakan demikian karena kami memiliki angka sendiri dan memiliki data berdasarkan tinjauan setiap hasil dari debat baik calon presiden maupun calon wakil presiden. Dan itu tentu berbeda. Dan kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena berbeda. Tapi kalau ditanya berapa bedanya, tentu itu adalah hak kami untuk tidak menyampaikannya di forum ini. Jadi itu sama juga dengan TV One menyampaikan dari Poltreking, itu boleh saja. Demikian. Baik, kami juga ingin meminta tanggapan karena bukan hanya 02 saja Bapak yang kami undang. Ada 01 juga, Bang Jazilul yang sudah bergabung bersama kami. Sesaat lagi Bang Jazilul, kami ingin komentar Anda seperti apa melihat survei sepertinya Muhaimin masih tertinggal dari Gibran berdasarkan Poltreking. Hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita langsung ke Bang Jazilul, sepertinya Muhaimin Iskandar berdasarkan survei Poltreking masih tertinggal dari Gibran Rakabuming Raka yang melesat dari grafis yang tadi kami tampilkan. Bang Jazilul, komentar Anda. Ya, tentu yang namanya riset, hasil riset itu kan dinamis, tidak bisa kita simpulkan hari ini karena akan ada perubahan-perubahan ke depan. Oleh sebab itu pasangan 01 fokus saja kepada momen-momen yang harus dijalankan. Misalkan debat. Debat kita potensi positifnya naik menurut berbagai lembaga survei. Dan itu menjadi kekuatan dari pasangan Amin. Narasi perubahan juga makin kuat. Saya pikir lebih clear. Nah, itu di dalam kalkulasi kita. Tapi melihat kalkulasi menggunakan data kuantitatif terhadap cawapres, saya pikir tidak fair kalau hanya satu. Kalau data kuantitatif, karena nggak dipentingkan itu. Nah, yang dipentingkan itu data kualitatif, bahwa pasangan Amin menurut data kualitatif, Pak Anies memberikan mendapatkan dukungan dari kalangan kota, Pak Muhaimin di desa. Pak Anies kalangan kampus, Pak Muhaimin kalangan santri. Pak Muhaimin secara teritorial orang Jawa Timur, Pak Anies lahir di Jawa Barat. Ini kan saling melengkapi. Oleh sebab itu, dan hari ini tren menurut data kuantitatif, tren Amin terus menaik. Jadi, menurut saya, data-data kuantitatif yang ditampilkan itu kan sepenuhnya akan bersama. Justru kalau kita menggunakan pendapat pengamat kayak Rocky Gerung kan dianggapnya bahwa nepo baby itu kan menjadi penyakit. Bahasanya wartawan Al Jazeera kan ini mengandung nepo baby. Jadi itu juga akan menggerus. Padahal menurut Pak Hanta tadi, itu selalu Pak Jokowi saja. Kalau pasangan nomor urut 1 kan dari awal sudah tidak bersama itu. Kita menggaungkan perubahan dan makin hari masyarakat makin cerdas. Karena itu ditandai dengan tren elektoral yang terus menaik. Dan sampai detik ini, semua lembaga-lembaga survei hampir secara umum mengatakan tidak akan ada yang menang satu putaran. Dan bahkan seandainya satu putaran, pasangan Amin optimis kita pasangan yang akan menang di putaran pertama. Jadi semuanya punya kalkulasi masing-masing. Kita punya juga survei internal yang kita lakukan sebagai bagian dari pertimbangan internal. Bahwa misalkan Pak Hanta melihat faktor Pak Jokowi dari hasil survei gitu, menjadi kekuatan buat kubu Gibran, menurut saya justru itu nggak jadi soal. Karena kan dari awal Pak Gibran ini kan ketika diputuskan di MK itu kan mengandung cacat hukum, cacat etik menurut saya. Nah ini juga menjadi bagian yang juga secara umum masyarakat juga sudah tahu. Oleh sebab itu kalau survei-survei seperti ini oke, kita jadikan bagian dari pertimbangan. Namun kita melihat di masyarakat calon presiden yang punya aura itu Mas Anies, yang lainnya auranya gelap. Dan menurut orang Kiai Jawa Timur, apalagi Pak Jokowi, itu pulungnya udah hilang. Oleh sebab itu kita nggak usah ragu-ragu bahwa pasangan kalau bicara soal yang wakilnya hasil gimana, surveinya Bang Jazilul?
Kalau aura capresnya tadi Kenapa? Bang Zazilul bilang barusan banget nih, aura capresnya paling terang adalah Anies. Tapi kalau aura cawapresnya gimana? Justru aura capresnya makin terang karena bersama Gus Muhaimin secara kualitatif mengatakan itu, karena Islam tradisional kemudian lebih paham arah dari visi Mas Anies. Jadi justru di situ kekuatannya, bukan Mas Anies sendiri. Maksud saya pasangan nomor urut 1 memiliki kekuatan aura dibanding yang lain. Kalau yang katakanlah pasangan nomor urut 2 itu kan auranya memancar dari tempat lain. Menurut Pak Hanta tadi, auranya memancar dari Pak Jokowi. Sedangkan Pak Jokowi sendiri menurut beberapa informasi yang kami terima, itu juga pulungnya udah hilang. Pulung itu kalau bahasa Jawa itu keramatnya udah hilang karena memang sudah tidak lagi bersama Pak Nusirwan setahu saya. Itu juga Mas Andri nggak ngerti itu Mas. Pulung itu Mas Andri nggak ngerti. Oke, kita nggak bicara Oke. soal pulung-pulungan Oh, ya. sore hari ini, Bapak. Nanti coba kita artikan Ya, Bapak-Bapak justru ya. gini. Keramatnya tadi kata Kenapa Bang ini Jazilul. saya sampaikan? Karena Pak Hanta menggiring opini seakan-akan Pak Jokowi ini pulungnya menurut survei dia. Coba tanya Rocky Gerung, beda lagi. Itu yang saya maksud. Oke. Bahwa TV One menampilkan hasil survei Pak Hanta, oke silahkan. Tetapi kan banyak pengamat yang lain, ahli-ahli yang lain, termasuk saya, boleh dong menilai dari dimensi yang lain. Gitu. Oleh Baik, sebab Bang itu, Jazilul. pasangan Amin fokus saja kita kerja, karena masyarakat ternyata butuh perubahan ke arah yang lebih baik. Dan masyarakat sudah sudah tidak nyaman dengan keadaan yang ada ini untuk diterus-teruskan. Itu kan menjadi kekuatan buat kubu Amin. Jadi jelas kami tegas, kami kubu perubahan, dan sekali lagi seandainya terjadi 2 putaran, kamilah yang menang di putaran pertama. Baik Bang Jazilul, semua punya angka meskipun yang saat ini angka yang dikeluarkan versi Poltreking. Bang Andre Rosiade, Anda merasa angka yang dikeluarkan Poltreking ini penggiringan opini tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau bagaimana Bang Andre? Bang Ya, Andre, silakan. jadi begini Andro, Tisa, semua pihak, ya jelas kan? Jelas. Jadi gini, Silakan, Bang. saya ingin mengomentari pihak lain ya, karena memang semua orang punya narasi dan omong-omong masing-masing. Tapi faktanya, kalau kami kan tidak bicara omong-omong, tapi bicara fakta. Hampir semua lembaga survei yang terverifikasi dan juga bergabung dalam Persepi ya, salah satu lembaga asosiasi survei yang dipercaya, itu menyatakan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berpotensi menang 1 putaran. Dan angkanya sudah mendekati angka 50%. Ada yang 47, ada yang 48, bahkan ada yang 49. Tentu ini menunjukkan bahwa satu ya, pilihan Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai cawapres itu pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dulu ada yang bilang Mas Gibran itu cupu, ternyata suhu. Buktinya apa? Caimin kena selepet, Pak Mahfud kena kelet di debat pres yang pertama. Dan insya Allah besok hari Minggu tanggal 21 Mas Gibran akan menunjukkan kapasitas dan kemampuan beliau sebagai pemimpin anak muda yang mampu mendampingi dan melengkapi Pak Prabowo dalam debat cawapres besok. Rakyat semakin yakin melihat kapasitas dan kemampuan anak muda Indonesia untuk berpartisipasi memimpin Indonesia 2024-2029. Di luar itu tentu sekali lagi kami bekerja keras. Contoh sekarang saat ini Gus Jazil, Pak Nusirwan, ini saya masuk mobil sementara untuk live di TV One. Di luar mobil saya itu ada ratusan warga Kota Padang menunggu saya. Saya lagi di posisi berkampanye resmi untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Makanya fotonya, bajunya kan nih Prabowo Gibran. Ya, jadi ini cara-cara kita menang seperti itu. Cara-cara kita menang, kami datang ke rakyat, meyakinkan rakyat, mengajak rakyat untuk memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, aura, getaran yang kita rasakan di masyarakat beda. Apa yang kita rasakan? Masyarakat jenuh dengan pemilu yang begitu lama. Makanya mayoritas rakyat Indonesia menginginkan pemilu cukup 1 putaran. Dan insya Allah
Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang. Dan cara menangnya seperti apa? Cara menangnya tentu secara terhormat, ya. Cara menang yang jujur, adil. Contohnya yaitu kita kerja di lapangan, bertemu dengan masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran yang pemimpin yang paling mampu dan bisa melanjutkan keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Bukan dengan menebar fitnah, bukan dengan menebar hoax, bukan menebar kebencian. Itu cara-cara kami, santun dan santuy, sehingga pemilu yang merupakan yang akan dilaksanakan 14 Februari nanti bisa menjadi kenduri demokrasi. Rakyat datang berbondong-bondong ke TPS dengan bahagia, tenang, dan penuh senyuman untuk menyambut pemimpin baru yang bisa melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo bersama Mas Gibran. Jadi gitu. Jadi memang rasional Andro dan Tisa. Oh memang betul sampai mungkin hari ini belum 50%, tapi angkanya sudah mendekati 50%. Potensinya ada. Kalau nggak berpotensi 50%, nggak mungkin ya pasangan 01 dan 03 timnya menjajaki pertemuan. Karena kan ini minyak dan air. Coba mempersatukan demi ambisi kekuasaan. Seperti itu. Oke, baik. Ini Jadi kan Gus ini Jazil cukup menarik itu, ini. Amin dan 03 itu kan air dan minyak. Oke, baik. Ini cukup menarik nih soal air dan minyak yang kata Bang Andre kayaknya nggak mungkin air dan minyak bersatu, tapi menjajaki pertemuan. Nanti akan ditanggapi oleh Tapi mungkin demi masing-masing. ambisi kekuasaan mungkin bisa bersatu. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Nusirwan dan juga Bang Zilul usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin mendengar komentar dari Pak Nusirwan atas yang disampaikan Bang Andre Rosiade tadi. Ini tampaknya karena elektabilitasnya dianggap tidak setinggi dengan pasangan nomor urut 02, maka 1 dan 3 ini tampaknya mereka melakukan pertemuan, meeting, ibarat air dan minyak biasanya nggak bisa sama-sama, tapi ini berusaha untuk satu tujuan. Bagaimana komentar Anda Pak Nusirwan? Ya kalau ketemu itu situasi apapun juga mau nggak pemilu mau pemilu kan boleh-boleh aja. Tapi kan kesimpulan bahwa berkaitan dengan menghadapi kondisi pemilu itu kan kesimpulan Anda ya. Itu silakan aja. Saya hari ini ngomong-ngomong sama Mas Andre memangnya terus disimpulkan bahwa kita mau koalisi yang enggak lah. Itu jauh kan begitu. Jadi ini sebetulnya itu kan kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan terhadap dinamika politik. Yang perlu saya garis bawahi bahwa tadi saya ulang kembali nih. Jadi tentu kalau kita bicara dengan tema debat, kami itu sangat bersyukur karena Mas Ganjar dan Pak Mahfud masing-masing itu sudah rakyat ini sudah sangat paham, sudah sangat ngerti masing-masing itu siapa, track recordnya seperti apa, berasal dari mana, pengalamannya seperti apa. Dan juga dengan rincian, dengan data yang tadi disampaikan baik oleh Bung Hanta maupun Mas Andre, para lembaga survei tidak apa-apa karena itu akan dibandingkan antara angka dengan kenyataan yang tampil di fisik karena itu tidak bisa dibohongi. Bagaimana kesiapan dan penguasa materi dan sebagainya itu angka itu tidak bisa pembedaannya itu tidak akan rakyat akan langsung menilai. Sebetulnya kalau saya ini di angka saya pribadi misalnya dianggap itu angkanya 7, tapi kalau misalnya tampilannya tuh sebetulnya tidak 7, itu kan itu sesuatu hal yang faktual yang tidak bisa dihindari. Maka kami gembira sekali adanya sebuah forum debat untuk menunjukkan sebetulnya penilaian rakyat itu seperti apa. Meskipun, sekali lagi saya katakan meskipun masing-masing kalau Mas Andre ini yang dari 02 tentu nggak ada sebuah tim dari pihak kelompoknya sendiri akan menjelekkan hasilnya, kan tidak mungkin. Kemudian juga yang mulia Bung Jazilul ya pasti akan mengatakan bahwa pihaknya akan lebih baik ya toh. Nah, saya berkewajiban untuk bahwa yang paling baik itu adalah Bung Ganjar sama Pak Mahfud. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi bagaimanapun akhirnya kembali kepada penilaian rakyat.
sebetulnya latar belakang dan sebagainya. Kami hanya memberikan penegasan, ya boleh saja tadi juga dikatakan di luar diskusi yang tadi tampil oleh Mas Andre yang berkaitan dengan analisa Bung Hanta yang mengkaitkan dengan aspek Pak Jokowi yang ada di Mas Gibran. Tapi tentu rakyat juga akan semakin lama akan semakin paham bahwa Pak Jokowi tentu, Pak Prabowo tentu berbeda dengan Pak Jokowi. Dan Mas Gibran sebagai anaknya, meskipun sebagai putranya, tentu akan berbeda dengan Pak Jokowi. Saya dengan anak saya, tentu anak saya tidak akan sesombong bahwa dia akan mengatakan sama dengan kapasitas bapaknya. Itu semakin lama akan penyadaran itu akan diketahui. Di mana kertas surat suara itu nanti yang tampil itu bukan yang dipakai untuk menaikkan elektabilitas. Saya mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Mas Hanta yang dari awal hingga akhir mengkaitkan dengan faktor Pak Jokowi. Tentu nanti di kertas suara sudah tidak ada Pak Jokowi lagi. Yang ada adalah gambarnya pasangan 1, pasangan 2, 02 dan pasangan 03. Dan itulah yang menjadi penilaian rakyat. Siapakah dari 3 pasang calon ini yang paling cocok untuk memimpin negeri ini sampai 2024-2029. Itulah yang penegasan kami bahwa ukuran nanti kembali kepada masing-masing pasangan calon dan khusus bahwa untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud dengan latar belakang dan perjalanan selama ini kami meyakini atas tanggung jawab dan kemampuannya untuk menjalankan memimpin negeri ini. Demikian. Baik. Kita langsung ke Mas Hanta Yuda yang tadi sempat terucap di awal bahwa data yang Anda paparkan ini penggiringan opini. Bahkan yang terbaru faktor Pak Jokowi ini sudah dibantah tadi. Mas Hanta, tanggapannya? Jadi Andrew, survei dilakukan oleh kita, oleh Poltreking dan berbagai macam lembaga survei. Kita melakukan bukan hanya hari ini, tapi sejak 3 tahun yang lalu untuk pemilu 2024, bahkan ada rekam jejak jelang pemilu 2019. Kemudian survei kita selisihnya 1%, tidak sampai dengan 1%. Survei terakhir kita di Februari 2019 itu selisihnya dengan pemilu tidak sampai 1%. Tapi ini kan data itu seperti mengambil hasil laboratorium, hasil lab, hasil tensi darah per hari ini. Bulan depan bisa berubah. Itu tendensi hari ini. Jadi data ini sebenarnya secara objektif kami hadirkan, sampaikan untuk jadi masukan buat semua. Pernah dulu kalau kita bentangkan trennya, itu hampir 10 kali kita dari data kita Mas Ganjar yang menang. Di atas itu, di tahun 2001, 2002, bahkan 2003 pertengahan itu masih Mas Ganjar selalu leading di atas. Nah itu sempat mulai cross di Pak Prabowo sebenarnya di survei-survei terakhir yang tadi saya sempat katakan ketika ada faktor Pak Jokowi yang dan persepsi publik bergeser dan seterusnya. Termasuk juga tren yang kita baca itu juga tren yang penting itu Andrew yang kedua. Yang tadi dikutip oleh Gus Jazilul. Dari survei kita juga dan berbagai survei tren nomor 1 naik misalnya itu betul angka sekitar 26-27% bisa sampai 30%, ada potensi karena trennya sedang positif. Jadi dengan data hari ini sebenarnya ibarat pertandingan sepak bola karena sudah di menit-menit terakhir Andrew, harusnya yang di atas harus berhati-hati, yang masih di bawah skornya harus kerja menyerang, jangan terbalik. Jadi kalau di debat kemarin Pak Anies menyerang, Pak Ganjar menyerang itu benar, tapi kalau Pak Prabowo ikut-ikutan menyerang itu agak keliru Bang Andri. Jadi jangan blunder. Jadi harus clear. Kalau semuanya imbang itu misalnya skornya 2 sama bola, kan hati-hati jangan sampai ada blunder. Nah pertandingan akan berubah, bisa jadi serangan yang masih di bawah itu menghasilkan atau yang di atas blunder itu bisa berubah itu posisinya. Sehingga di Cawapres juga begitu, jangan terbalik ini Gus Jazilul. Harusnya Gus Muhaimin yang menyerang, jangan seperti kemarin. Tadi kan katanya kata Bang Andre justru Mas Gibran yang menyerang. Nah, harusnya dibalik kalau berdasarkan data survei. Yang kedua, Andrew, saya ingin sampaikan data juga. Ini bukan kata saya ya, data survei yang kami bisa bertanggungjawabkan secara objektif populasi publik Indonesia, sampling. Nah, datanya debat itu hanya ditonton 30-40% oleh pemilih Indonesia. Dari yang nonton itu hanya 30% yang nonton penuh. Dari yang menonton penuh itu kita tanya, hanya ada 12-15% kemudian merubah pilihannya. Artinya maksimal 5% perubahan elektabilitas dampak dari debat.
itu pun tersebar ke berbagai kandidat, sehingga debat ini tidak besar dampaknya, kecuali ada strategi yang meledak, kemudian gimmick atau program yang meledak, atau ada blunder politik yang luar biasa, dampaknya dahsyat. Itu bisa merubah elektabilitas. Satu lagi, saya ingin menegaskan hasil survei tadi, maka poin saya kan kalau ditanya kenapa naik faktor Pak Jokowi itu adalah pantau 3 hal. Satu, approval rating tingkat kepuasan Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi naik, ada potensi kabar baik bagi Prabowo Gibran. Tapi kalau tingkat kepuasan Pak Jokowi turun, itu kabar baik bagi Anies Baswedan. Dia korelasinya terbalik dengan Anies berbanding lurus dengan Prabowo. Yang kedua, lihat di basis-basis Prabowo dan Anies dia bertarung seperti apa. Di basis Prabowo di 2019. Lalu basis Pak Jokowi 2019, lihat pertarungan Gibran dan Mas Ganjar, bagaimana pergeserannya. Kalau ada pergeseran atau tidak, itu akan bergeser. Terakhir, simpulan survei kami ini, Pilpres masih 2 putaran, karena belum ada satupun dari ijma survei, jumhur ulama survei, tanda petik, kalau kata istilah saya Mas Burhan, belum ada. Masih Pilpres sedikit ya, berlangsung 2 putaran. Kalau 1 putaran, potensi nomor 2 itu menang paling mungkin ketimbang yang lain berdasarkan angka. Tapi kalau Pilpres 2 putaran, maka pemenangnya masih 50-50, semua punya potensi untuk menang. Bisa Anies atau Ganjar yang melawan Prabowo. Kita dapat poinnya, Mas Hanta. Singkat saja, Bang Zazilul, singkat saja sebagai closing statement dari Anda. Ya, tentu pasangan Amin akan terus menjaga tren kenaikan sekaligus mencari momentum supaya pasangan Amin terus dan sampai melampaui dari hasil survei ya, pasangan yang ada hari ini. Namun yang penting bagi kami bahwa seluruh kinerja dari Timnas, para relawan yang bergerak untuk pasangan 01 yang ada di lapangan masih memiliki keyakinan yang sangat kuat dari mesin partai dan semuanya bahwa pasangan nomor urut 1 akan mengungguli pasangan nomor urut 2 di putaran pertama. Menurut saya keyakinan itu juga ada dasarnya di dalam survei internal kami, dan itu nggak perlu saya publik di TV One, tidak perlu saya publis di TV One, tetapi kita buat lihat teritorinya. Baik, Gus Jazilul. Seperti Pak Andre tadi, saya kampanye di Sumatera Barat, jelas turun ke rakyat. Sudahlah, habis pemilu, lihat saja di Sumatera Barat yang menang siapa. Kita buktikan tanggal 14 Meskipun Februari 2024. berpuluh-puluh kali Pak Andre turun akan kalah itu. Terima kasih banyak. Ya, itulah yang saya maksud. Bang Jazilul terima kasih, Pak Nusirwan terima kasih, Mas Hanta, Bang Andre, mohon maaf durasi kita terbatas. Oke, terima kasih.